Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 18 Oktober 2024. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Mama-mama di Sirsori Islam sambut Zulkarnain dan Mario Lawalata. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awad Amir dan Mario Lawalata terus berkampanye. Kali ini paslon nomor urut 4 dengan akronim Maluku Tengah Bangkit itu hadir dan disambut rebana dan tarian hadrat puluhan mama-mama setibanya di negeri Sirsori Islam, Kecamatan Saparua Timur, Maluku Tengah pada Kamis 18 Oktober 2024. Dalam kampanye, Zulkarnain berjanji bakal menaruh perhatian serius untuk pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan hingga kesehatan di Kecamatan Saparua dan Saparua Timur. Setelah lawatan kampanye di Sirsori Islam, Bang Ojan dan Mario Lawalata melanjutkan misi kampanye mereka ke Negeri Boy, Kecamatan Saparua. Pelajaran, gurunya juga kadang-kadang ada, sehingga kalau kata bicara persiapan sumber daya manusia itu luar biasa. Kata memang betul-betul tertinggal. Belum lagi dia punya fasilitas sekolah dan segala macam. Pembukaan bulan pelatihan vokasi BPVP Ambon usung tema vokasi unggul, vokasi kompeten. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Ambon menggelar pembukaan bulan pelatihan vokasi tahun 2024. Kegiatan yang mengusung tema vokasi unggul, vokasi kompeten ini berlangsung meriah di kantor BPVP Ambon, Jalan Karewal Situbun nomor 46 Kecamatan Baguala, Kota Ambon pada Kamis 17 Oktober 2024. Serangkaian kegiatan yang dilaksanakan diantaranya lomba goyang kreasi ikan nai di pantai, job fair, basar kuliner, open workshop, ngopi gratis, pasar murah, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ambon, Yustianto, dalam sambutannya mengungkapkan pembukaan kegiatan bulan vokasi dan pembukaan pelatihan berbasis kompetensi batch 6 tahun 2024 merupakan momen yang sangat penting, terkhususnya bagi perkembangan dunia pendidikan dan keterampilan di tanah air. Dijelaskan pelatihan vokasi berperan penting dalam menjembatani kesenjangan antara pendidikan dan juga kompetensi, serta menciptakan tenaga kerja siap pakai di dunia kerja dan dunia industri. Di sisi lain juga meningkatkan pengalaman baru sebagai calon entrepreneur muda yang memiliki kemampuan mengolah usaha berbasis teknologi informasi. Pelatihan berbasis kompetensi menurutnya adalah pendekatan pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada pengembangan keterampilan serta pengetahuan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dalam proses belajar, peserta diarahkan untuk mencapai kompetensi tertentu. Lanjutnya, kolaborasi antara pemerintah dan industri menjadi sangat penting untuk menciptakan dunia kerja yang lebih baik, serta berkelanjutan yang berhubungan dengan pengembangan kurikulum, program magang, pengembangan teknologi, meliputi perlindungan pekerja dan menciptakan lapangan kerja baru. Di hadapan ratusan peserta pelatihan, dirinya berharap agar para peserta tekun mengikuti setiap prosedur pelatihan di BPVP Ambon. Sumber daya manusia yang siap pakai dan memiliki keterampilan yang relevan dalam kebutuhan industri. Selain itu, pelatihan vokasi berperan penting dalam menjembatani kesenjangan antara pendidikan dan kompetensi yang terkini, serta menjadikan tenaga kerja siap pakai di dunia kerja dan dunia industri. Maluku pelatihan berbasis kompetensi yang berkualitas untuk masyarakat kita, masyarakat Maluku. Untuk itu ada beberapa hal penting yang ingin kami sampaikan, kata Gubernur.
Yang pertama, pendidikan vokasi memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan daerah, terutama dalam rangka mendukung program-program pemerintah seperti peningkatan ekonomi daerah, pengurangan angka pengangguran, dan peningkatan daya saing produk lokal. Kita baru selesai menyelenggarakan yang namanya kampanye Bangga Buatan Indonesia. Dalam pelatihan berbasis kompetensi, proses belajar diarahkan untuk mencapai kompetensi tertentu yang telah ditetapkan, sehingga peserta pelatihan dapat menerapkan apa yang mereka pelajari dalam situasi nyata. Pengembangan teknologi ini dan Tribunal sebanyak 16 peserta asal Kabupaten Seram bagian Timur mengikuti kelas otomotif injeksi ringan di batch 6 BPVP Ambon. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Ambon tak henti-hentinya mencetak sumber daya manusia yang unggul dan kompeten serta siap bersaing di dunia kerja. Tak heran setiap tahunnya BPVP Ambon menjadi salah satu lembaga pelatihan yang paling diminati. Pasalnya beragam ilmu pengetahuan dan keterampilan bisa diperoleh secara gratis. Bahkan diajarkan langsung oleh instruktur yang sudah tersertifikasi dan handal di bidangnya masing-masing. Dalam pelatihan batch 6 tahun 2024 ini diikuti 192 orang yang terbagi dalam 8 paket pelatihan non-boarding, yakni pengolahan ikan, English for frontliner, tukang pasang baja ringan, teknisi embedded system microcontroller, barista, computer operator assistant, desain grafis muda, dan pemasangan instalasi otomatis listrik industri. Dan paket pelatihan dan 4 paket pelatihan boarding yakni otomotif, kendaraan injeksi ringan, penata rambut junior, menjahit set bed cover, dan bakery. Pelatihan otomotif kendaraan injeksi ringan diikuti oleh 16 peserta yang datang jauh dari Bula, Kabupaten Seram bagian Timur. Selain dilatih menjadi teknisi profesional, salah satu siswa, Fikri Mohsal, mengaku banyak pengalaman baru yang dirasanya tak diperoleh di bangku pendidikan. Misalnya terkait tantangan dan risiko yang akan dihadapi saat terjun ke dunia kerja. Menurutnya pelatihan memberikan ilmu yang sangat mahal jika harus ditebus dengan rupiah. Namun BPVP Ambon menyediakan itu secara cuma-cuma, termasuk akomodasi, transportasi, dan konsumsi. Dia berharap setelah lulus dari BPVP Ambon, dia bersama teman-temannya mendapat modal untuk membuka bengkel atau mendapat peluang kerja pada bengkel-bengkel ternama di kota Ambon. Hal baru yang belum didapatkan, apalagi otomotif injeksi ringan ini sangat bisa dibilang pelajarannya mungkin sangat mahal ya, karena berhubungan dengan kendaraan roda 4 juga ya. Berarti dari pelatihan ini nanti jadi bekal kakak mungkin buka bengkel ya di bulan nanti. Iya, mungkin buka bengkel atau lebih ke mencari pekerjaan di bengkel-bengkel mobil di Ambon gitu. Oke, baik, terima kasih. Lebih banyak susu dari kopi kan, antur kan. Distrik Navigasi Ambon Goes to School, kenalkan navigasi dan pelayaran untuk anak usia dini. Distrik Navigasi TPA kelas 1 Ambon menggelar program navigasi Goes to School
pada Kamis 17 Oktober 2024. Kali ini Distrik Navigasi TPA kelas 1 Ambon menggandeng pendidikan anak usia dini PAUD Sejahtera dari Kusu-Kusu Sereh, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Di program ini Navigasi Ambon mengenalkan kapal negara KN Alpahrat di dermaga Distrik Navigasi Ambon. Pantauan Tribunambon.com, kegiatan tersebut dibimbing langsung Kepala Bidang SBNP dan Armada Kapten Ari Wibowo. Kapten Ari Wibowo memperkenalkan bagian-bagian kapal, terutama anjungan, serta menjelaskan berbagai peralatan navigasi yang digunakan di KN Alphard. Tak lupa Kabit SBNP dan Armada juga berbincang dan bercanda bersama anak-anak PAUD Sejahtera. Kepala Kantor Distrik Navigasi Kasdisnav TPA kelas 1 Ambon, Andi Fiardi, mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk pengenalan sejak usia dini agar mendorong anak-anak untuk memahami dan mencintai tugas serta fungsi dari navigasi dan pelayaran. Ia juga mengapresiasi upaya positif yang dilakukan rekan-rekan Distrik Navigasi Ambon dalam mendukung pencerdasan anak bangsa melalui pengenalan sarana dan prasarana dunia pelayaran. Ia berharap program ini dapat memicu pola pikir anak-anak tentang pentingnya keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan transportasi laut, terutama di wilayah Maluku dan khususnya Kota Ambon. Khusus di PAUD, ya kita selaku aparat pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, melalui kantor Distrik Navigasi Ambon ingin memberikan education pendidikan dari awal, dari dini, di mana anak-anak dari kecil ingin kita perkenalkan di mana fungsi Kementerian Perhubungan, khususnya Perhubungan Laut melalui navigasi. Nah, navigasi ini agar mereka terpacu, ya, untuk kemudian hari bisa memahami, bisa mencintai, mempunyai rasa empati dari awal, dari umur balita tentang tugas fungsi dari perhubungan laut itu sendiri. Nah, diharapkan mereka akan mulai terpicu pemikirannya untuk bagaimana pemerintah menjamin keselamatan rakyatnya, ya, melalui keamanan, kenyamanan, ya, untuk menggunakan transportasi atau menggunakan sarana prasarana laut yang ada di Republik Indonesia, khususnya yang ada di Ambon melalui Maluku. Dan Armada, namanya Bapak Kapten Ari Wibowo. Ayo bilang selamat pagi Bapak Kapten. Selamat pagi Bapak Kapten. Selamat pagi adik-adik. Kampus. Perdana Goes to Campus, Disnav Ambon kenalkan dunia kenavigasian untuk mahasiswa AMM. Akademik Maritim Maluku AMM menjadi kampus pertama yang didatangi Distrik Navigasi Disnav TPA kelas 1 Ambon. Kedatangan Kabit SBNP dan Armada, Kapten Ari Wibowo dan jajaran pun disambut antusias mahasiswa dan pimpinan kampus. Pengenalan singkat kelembagaan jadi pembuka pertemuan bertajuk Navigasi Goes to Campus itu. Lanjutnya tentang tugas dan fungsi Direktorat Kenavigasian hingga teknis dunia kerja. Berbagai pertanyaan pun terlontar menyambut materi yang disampaikan. Kepada Tribunambon.com, Kadisnav mengatakan Goes to Campus adalah program baru Distrik Navigasi TPA kelas 1 Ambon. Digelar perdana di Akademik Maritim Maluku, program yang dimotori Kabit SBNP dan Armada. Kapten Ari Wibowo itu jadi ruang pengenalan dunia kenavigasian. Dia pun berharap mahasiswa dapat menciptakan terobosan baru yang berkelanjutan. Hal tersebut agar mereka merasa memiliki empati dan pengabdian dalam memajukan wilayah kenavigasian dan pelayaran.
Di kesempatan yang sama, Direktur Akademik Maritim Maluku Charles Pesonai mengucapkan terima kasih dan menyambut baik program tersebut. Dirinya berharap ada kolaborasi yang bisa dibangun untuk pengembangan kualitas mahasiswa. Navigasi ini sangat bermanfaat, sangat baik, dan memang saya juga kemarin waktu datang saya bilang siap untuk kita laksanakan kerja mereka punya kegiatan Goes to Campus ini, karena memang untuk informasi tentang arus pelayaran, keselamatan dan segala macam melalui radio, melalui alat-alat navigasi dan AIS pun itu yang dimiliki oleh pihak navigasi kelas Ambon, dan itu sangat bermanfaat bagi taruna-taruni di sini. Apalagi nanti seperti disampaikan beliau, untuk ada tur dari kampus ke pihak navigasi, khususnya di lokasi-lokasi kerja kayak pemancar dan radio pantai. Itu nanti kami sangat bersyukur sekali, karena itu memudahkan lalu menambah pengetahuan dan pengalaman dari taruna-taruni itu sendiri. Apalagi tadi ada tawaran juga untuk nanti proda, itu seperti praktek lautnya atau praktek daratnya bisa dilakukan di navigasi. Ya mungkin sebelumnya pasti kita akan kembali mengunjungi pihak navigasi untuk melakukan kerjasama. Baik Tribunas, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 18 Oktober 2024. Saya Tani Taupatesina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi